Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gani, mahasiswa Universitas Terbuka jurusan Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 untuk mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Di sini saya diminta untuk membuat sebuah program Java mengenai aplikasi sederhana di sebuah restoran makanan. Aplikasi ini ada 5 fungsi utama. Yang pertama ada input, yang kedua ada pemesanan, yang ketiga ada menghitung total biaya, yang keempat mencetak struk, yang kelima manajemen menu aplikasi. Sebenarnya nomor poin 1 sampai 4 ini sudah dibahas di tugas 1, sehingga tugas 2 ini hanyalah penambahan fitur dari tugas 1 dengan sintaks code yang berbeda. Di sini kita boleh menggunakan for loop, boleh menggunakan looping. Di tugas 1 ini untuk menghemat di tugas 2 ini untuk menghemat waktu, saya akan fokus untuk meng-highlight poin nomor 5 di manajemen menu aplikasi. Karena di sini ada durasi nih minimal 15 menit. Di poin nomor 5 ini intinya program dapat munculin 2 menu utama, yaitu untuk pelanggan, untuk memesan, dan juga menu untuk pemilik restoran agar dapat menambahkan, mengubah, dan menghapus menu. Di situ juga nanti akan ada menu kembali ke menu parent sebelumnya. Pada saat mengubah dan menghapus data akan memunculkan daftar menu dan kemudian menginput nomor menu tersebut. Sebelum dieksekusi nanti bakalan ada konfirmasi. Kalau misalkan dia pilih ya, maka akan terjadi perubahan, jika tidak akan di-cancel. Nah, di sini ada catatan, kalau menginputnya di luar nilai teks, maka menu tidak ada. Oke, di sini ada petunjuk. Sebenarnya mirip dengan tugas nomor 1. Saya akan mulai. Oke. Di sini saya sudah membuat code-nya sebelum recording untuk menghemat waktu. Di sini ada kelas menu sesuai dengan petunjuk ya. Ada 3 atribut. Yang pertama ada nama, harga, dan kategori. Tidak lupa dengan konstruktornya. Begitupun dengan pesanan. Uniknya di sini di kelas pesanan ini terdapat menu. Terdapat atribut menu dengan objek atau tipe datanya itu menu. Tidak lupa juga dengan konstruktornya. Ini namanya injection ya. Kita jadinya fokus ke main sini. Di sini saya akan fokus ke poin nomor 5, itu dengan menu. Ada 2 menu utama. Sebelum ke situ, di sini ada inisialisasi menu awal. Seperti biasa, terdapat variabel daftar menu, fungsinya untuk menampung menu-menu awal, menu-menu existing lah. Di sini saya menaruh kapasitasnya 100. Jadi misalkan indeks ke 0 diisi dengan nasi padang, indeks ke 1 nasi goreng, dan seterusnya. Di sini juga setiap kategori saya tambahkan minimal 4. Oke. Kita lanjut. Di sini terdapat variable isRunning, fungsinya sebagai variable buat ngecek aplikasi ini masih berjalan atau tidak. Nah, selama isRunning ini true, maka akan selalu ditampilkan list menu sistem dari aplikasi restoran kita ini. Oke. Kapan aplikasi ini berhenti? Ketika user memilih atau input nomor 3. Di mana di sini saya menggunakan switch case, di mana kalau input user itu nomor 3, maka isRunning berubah menjadi false dan terdapat log terima kasih telah menggunakan aplikasi restoran kita. Kita akan break. Nah, masuk ke sini, isRunning-nya udah nggak true nih, udah nggak false, berarti diabaikan dan aplikasi kita selesai. Oke. Langsung saya akan menjelaskan menu pelanggan. Di sini ada functionnya, menu pelanggan, metodenya. Seperti biasa, seperti tugas 1 sebenarnya. Terdapat variabel keranjang, tapi di sini tipe datanya pesanan. Nah, sebelum user memilih menunya akan ditampilkan menunya.
seperti ini, kategorinya makanan dan kategori minuman. Saya menggunakan equals ignore case untuk mengabaikan huruf besar kecilnya. Oke, di sini ada log ketik selesai jika sudah selesai memesan. Mirip dengan seperti sebelumnya, terdapat function while, ada looping while dengan infinite loop. Kita kasih defaultnya true. Kapan dia keluar dari looping ini? Ketika ada break. Oke. Ini menu yang dipilih. User akan menuju ke function cari menu. Oke, misalkan di sini user bisa memilih menu berdasarkan nama atau ID-nya. ID itu nomor menunya. Misalkan kalau pakai nama, di sini ada logic. Misalkan user inputnya sate Padang, maka indeks dimulai dari 0. Dicek nih apakah indeks ke 0 itu namanya sate Padang. Kita akan mengabaikan huruf besar kecil. Sate Padang juga bisa dicari dengan nomornya atau ID-nya. Kalau ketemu, ini akan cari terus nih sebanyak total menunya sampai indeks kesekian, yaitu dia sate Padang, akan di return atau dikembalikan menu tersebut buat diolah. Nah, kalau menunya nggak ketemu, maka akan mengulang loop atau akan ditawarin lagi, suruh pilih inputan, masukkan nomor menu yang benar. Oke. Di sini ada sedikit validasi nih, ada loop untuk memastikan input jumlah itu angkanya valid. Jadi kalau misalkan kuantitinya 0 atau kurang dari 0, maka akan muncul log jumlah harus lebih dari 0. Di sini ada jumlah pesanan ya. Lalu akan masuk ke keranjang, dan keranjang ini diisi dengan objek pesanan yang isinya menu dan kuantitinya. Lalu seperti biasa ada function hitung dan cetak struk. Ini mirip dengan tugas 1. Sudah berapa menit? Sudah 8 menit. Saya akan langsung ke menu pemilik ya. Di menu pemilik terdapat 4 menu lagi, yaitu tambah menu, ubah menu, hapus menu, dan kembali ke menu. Oke, kita lihat soalnya. Di sini di nomor 5. Oke. Di sini kalau misalkan kita mau kembali ke parent, si user ini harus pilih input nomor 4. Karena di sini ada di sini ada looping is owner menu. Dia selalu true. Kapan dia akan false? Ketika input nomor 4. Tambah menu seperti biasa. Di sini ada logic dengan insert menunya dengan objek menu. Untuk ubah harga, pertama dia akan menampilkan menunya, kemudian kita cari terus ada konfirmasi di sini. Maka indeks kesekian kita ambil harga lamanya, kemudian kita ganti dengan harga baru. Kalau misalkan dia no, maka perubahan dibatalkan. Di sini ada kalau misalkan nomor menunya 100 nggak valid tuh. Menu cuma ada 8 biji.
Sistem akan menggunakan ke navigasi awal. Mirip juga dengan hapus menu. Untuk hapus menu ini saya menggunakan metode geser elemen ke kiri. Jadi misalkan yang mau dihapus itu menu pertama, maka menu yang indeks ke-1 jadi ke 0, indeks kedua jadi indeks ke-1. Nanti indeks ke terakhir diubah jadi 0. Lalu dikurangin total menunya. Begitu untuk hapus menu. Udah berapa menit? Udah 10 menit. Kita akan cobain detik-detik terakhir aplikasi ini. Nah, ini untuk menu pelanggan seperti biasa. Misalkan kita cobain dulu deh. Nasi Padang, saya masukkan nomornya. Nasi Padang 2 aja. Lalu saya mau jus alpukat, kopi susu deh, kopi susu aja. Kita pakai nama. Kopi susunya 2 juga. Kita selesai, cukup beli itu aja. Oke, di sini ada diskon BOGO. Saya dapat. Oke. Jadi total di sini juga ada struk. Jadi total yang harus saya bayar itu 99.200. Kita akan masuk ke menu pemilik. Coba kita iseng kembali ke menu utama dulu. Oke, bisa ya. Kita buka lagi menu pemilik. Kita mau tambah menu baru. Berapa banyak menu yang mau ditambah? Satu aja. Namanya dimsum misalkan. Harganya 1000. Kategorinya makanan. Oke. Kita mau ubah harga dimsum tersebut. Di sini 9 karena ini menu ke-9 ya. Kita ubah harganya, masukkan nomor menu. Oke. 9. Harga barunya jadi 2000. Yes. Kita mau hapus menu. Oke, no, dimsum harganya sudah berubah jadi 2000. Kita mau hapus dimsum tersebut. Apakah Anda yakin? Ya. Oke, sudah berhasil. Kita cek, kita mau hapus lagi. Apakah dimsum benar-benar nggak ada? Sudah tidak ada, teman-teman. Sudah berapa menit? Oke. Masukkan nomor menu yang dihapus. Kita salahin coba. Kita mau hapus dimsum. Nomor menu tidak valid. Sistem mengembalikan ke navigasi awal. Misalkan sudah selesai nih, kita akan kembali ke menu utama. Kalau misalkan user dianggap sudah tidak ingin menggunakan aplikasi lagi, bisa keluar dari aplikasi dengan input nomor 3. Maka akan muncul log, terima kasih telah menggunakan aplikasi restoran kita. Begitu. Sekian presentasi tugas saya pada kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.